back again on Talk Show with the Leaders. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sekarang sudah memasuki pertengahan tahun 2024 ya Bu. Dan tentunya juga kestabilitasan kesehatan mental seorang pekerja itu makin challenging. Tapi kali ini kita maka dari itu akan bahas tentang understanding work-life balance bareng Ibu Meli Siagawati SEMM. Dan FYI guys, Bu Meli itu adalah salah satu orang yang menurut aku hebat banget karena di tengah pressure seorang pekerja itu tuh kan bukan hal yang mudah dan bukan hal yang sulit juga sih. Tapi kalau kita udah paham gitu, kalau bahasa Sundanya mah terbiasa, bahasa Sunda terbiasa. Tapi Ibu gimana sekarang kabarnya? Apa baik? Apa sudah siap? Semangat untuk sharing sama kita Bu? Baik, alhamdulillah. Hari ini saya meluangkan waktu khusus kalian semuanya ya. Di tengah kesibukan, betul tadi ya. Sebetulnya hari ini jadwalnya lumayan cukup padat, tapi memang harus diagendakan ya. Untuk tentunya biar fokus dan biar berhasil. Di ini ya Bu, time management kalau kata anak kuliah mah. Masuk ke pertanyaan pertama Bu nih tentang understanding work-life balance. Pertanyaan yang mudah sih, pertanyaan pertama ini. Apakah menjadi seorang pekerja itu bukan hal yang mudah menurut Ibu? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang betul ini sekaligus mungkin saya memberikan inspirasi buat teman-teman ya, buat adik-adik yang mau masuk ke dunia kerja. Betul. Kan pasti rata-rata pengennya kerja. Padahal kerja itu nggak mudah ya, mulai dari proses masuk kerjanya. Setelah diterima kerja ternyata aduh kok capek, ini gitu ya. Karena pasti biasanya ekspektasinya beda-beda ya. Ekspektasinya pengennya kerja itu enak, di belakang layar komputer, ruangan AC gitu ya, bosnya baik-baik, temennya di lingkungannya baik-baik. Padahal sebetulnya tidak semua seperti itu ya. Jadi masuk dalam sebuah pekerjaan itu kan melalui perjuangan. Betul ya, mulai dari rekrutmen, kalau ada training kemudian nanti yang waktunya sendiri kan tidak pendek ya. Jadi sebetulnya sebuah pekerjaan itu kalau sudah diraih itu harus bisa dipertahankan ya, dengan berbagai macam cara, tentunya mulai dari adaptasi gitu ya, juga attitude, dan juga yang pasti kalian harus mempunyai skill yang mumpuni. Jadi kalau ditanya susah ya enggak juga, tapi mudah juga ya enggak yang mudah juga. Satu lagi, tergantung keberuntungan. Itu salah satu yang saya waktu itu pernah berpengalaman di usaha karir. Saya coba menganalisis kenapa kok ada anak yang gampang kerjanya, ada mahasiswa yang sulit gitu ya kerjanya, padahal IP-nya bagus, atau misalnya dari satu skill yang bagus, tapi kok susah ya mendapatkan pekerjaan. Ternyata faktor laki juga menjadi salah satu keberuntungan dalam memperoleh sebuah pekerjaan. Tapi selagi kita tahu kemampuan kita kayak gimana, no worry aja ya Bu ya. Harus pede. Betul. Pede dengan kemampuan. Betul. Selanjutnya, apakah pekerjaan yang dijalanin itu harus sesuai dengan passion yang kita miliki? Tapi gimana nih kalau misalkan pekerjaan yang kita jalanin itu nggak sesuai sama passion kita? Idealnya sih begitu ya, idealnya adalah kita seimbang. Hobi kita di situ, passion kita di situ, jadi kerjanya di situ. Tapi itu bertahap ya. Dulu pengalaman saya itu nggak ada sama sekali terbersit kerja, karena karir saya dimulai dari seorang sekretaris ya. Padahal dulu cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Jadi lumayan cukup jauh ya. Karena dulu saya jurusan IPA, jadi masuk ke kedokteran, tapi tidak lulus gitu ya. Belum ada jalannya maksudnya ya. Jadi saya ngambil jurusan sekretaris karena teman. Karena teman dan juga karena bapaknya direktur sekolah sekretaris, saya coba. Ya, akhirnya saya kan terjun ke dunia kesekretariatan, berkarir di situ. Mau nggak mau di situ ya sudahlah, berarti mungkin karena karir saya di situ sebagai sekretaris ya dinikmati aja jadinya. Jadi kadang-kadang mungkin dulu ya itu tadi passion saya tuh pengennya saya menjadi seorang saintis atau dokter. Kapan dia jadi dokter gitu, padahal ternyata jadi dokter susah loh. Sudah mahal, susah, lama, dan ternyata mungkin itu tadi sudah jalannya kalau di bidang
sekretariatan, dan saat itu juga saya baru menekuni ternyata passion saya di dunia kesekretariatan. Bahkan sekarang saya di pelatih, jadi pelatih di dunia kesekretariatan. Ya sudah, mulai dari situ saya memantapkan diri nih ceritanya ya, be professional as a secretary. Ini ya, kalau melihat orang juga banyak sih yang cita-citanya dulu pengen jadi pilot tapi ternyata malah jadi dokter, cita-citanya jadi pramugari malah jadi announcer kayak gitu. Karena kalau kata ininya mah aku apa sih segala sesuatu gimana Allah cina. Ada teman saya sukses di bidang HR, jadi HR manager. Backgroundnya apa? Insinyur pertanian. Tapi karena waktu itu yang bersangkutan lingkungannya di dunia HR, di personalia segala macam, dia malah jadi menentukan S1 saya pertanian. Tapi karena lingkungannya bergerak di bidang kepersonaliaan atau human resource, dia mengambil jalur S2-nya. Oke, berarti saya ingin atau harus mendalami ilmu tentang human resource. Makanya dia mengambil S2-nya human resource, dan itulah yang menjadi karir penentu. Setelah dia bisa mencapai puncaknya sebagai seorang HR. Walaupun basicnya tadi di pertanian jauh banget kan ya. Nah, cuman kita harus menentukan juga, ternyata lihat lingkungan juga ya. Bukan berarti kita nggak passion, tapi lingkungan kita menuntut untuk punya sebuah skill ataupun juga profesional di situ, nggak apa-apa, kita ikutin juga bisa. Tapi tentunya perlu perlu waktu. Perlu waktu dan bisa. Yang kayak gitu mah kadang nggak sesuai sama apa yang kita ekspektasiin ya, yang kita rencanakan gitu. Tapi tetap harus punya ya. Misalnya passionnya di bidang apa, tetap awali dulu, coba dulu di situ. Otomatis nanti biasanya sesuai dengan lingkungan lumayan. Karena kadang hal yang nggak kita expect bakal kita lakuin tuh nggak seburuk itu juga ya Bu ya. Selanjutnya nih, kalau dilihat dari aspek manapun, apakah percaya kepada diri sendiri itu dibutuhkan di dunia pekerjaan? Menurut pengalaman saya ya, percaya pada diri sendiri adalah maksudnya, ini hubungannya dengan pekerjaan saya dulu ya. Jadi waktu itu kan saya profesinya adalah sebagai sekretaris junior. Jadi jabatan saya dulu bagus banget. Dari sebuah perusahaan, saya menjadi secretary to director, itu lumayan di top level, tapi di junior secretary. Jadi junior secretary itu jadi anak bawah. Tapi sekretaris gitu ya. Direksi loh, CEO. Cuman karena masih junior, waktu itu saya pernah betul-betul, saya bisa nggak sih kok kalau saya di awal langsung naik gitu ya, langsung di posisi yang tinggi. Biasanya kan sebaiknya sih katanya ya kan dari level bawah dulu bertahap, tapi saya waktu itu langsung di sekretaris direksi gitu kan ya, dimana saya juga harus membawahi banyak sekali staff ya, dan juga berhubungan dengan owner-owner. Nah, dengan pucuk-pucuk pimpinan, itu menjadi satu tantangan sih waktu itu. Mungkin kalau lihat saya dulu apa coba pede aja, dan alhamdulillah bahasa Inggris saya bagus dibandingkan dengan senior saya kan. Si pimpinan itu juga pimpinan kita mempercayai kita ya. Dengan PD-nya saya waktu itu, karena itu tadi paham dengan bahasa Inggris dan saya senang berkomunikasi. Maksudnya kalau nggak bisa bertanya ya, kan kadang-kadang kalau yang lain kalau nggak bisa mau berarti kerjain masalah. Nah itu percaya kepada kemampuan diri sendiri itu menjadi satu motivasi. Saya bisa loh. Ternyata pas dicoba bisa ternyata ya. Tapi memang waktu itu pernah down juga sih. Pernah di awal-awal takut nggak bisa. Tapi ternyata pas dicoba, alhamdulillah bisa juga. Tapi dengan bantuan juga saya itu tadi yang takut berkali-kali. Itu penting untuk percaya pada diri sendiri bahwa kita bisa dan mampu untuk memperbaiki sesuatu. Selanjutnya tanggapan Ibu nih tentang don't put all your eggs in one basket. Atau singkatnya jangan semua tuh ada sama ibu pendam sendiri atau menjadi beban tanggungan ibu sendiri. Karena kan suka ada aja ya orang yang kayak gitu, yang kayak udah sama aku aja itu gimana Bu? Itu ada ya? Ada. Aduh kasihan banget ya.
saya sih itu saya agak kurang setuju ya dengan hal seperti itu, karena itu akan menjadi beban. Betul. Ya, semuanya karena kita harus coba berbagi dengan rekan kita, bahkan dengan atasan kita pun boleh. Ya, dibagikan beban kita. Tapi kalau beban pribadi jangan lah ya, maksudnya Beban pekerjaan. kalau pekerjaan itu ya. wajib, justru wajib kita berbagi. Karena Teamwork, kalaupun juga karena itu timbul itu tadi. Ya, biasanya nanti kalau sudah masuk ke dalam sebuah perusahaan kantor nggak mungkin kita kerja sendiri. Betul. Ya, seperti apalagi kalau di project-project ya, di project-project itu kan time based. Misalnya, pokoknya ada project ini harus selesai dalam 1 bulan. Iya. Nah, masa harus sendiri? Itu bisa jam 3 subuh gitu ya? Iya. Bisa kan juga seminggu. Asal dikomunikasikan dan kita berbaginya sesuai dengan kesepakatan, itu tipsnya aja. Jadi ada tugas disepakati bersama, kalau misalnya tidak bisa dikerjakan, ditanyakan dulu aja, bisa nggak bantu ini gini-gini, jangan menyuruh. Iya. Nah biasanya yang menjadi konflik adalah itu kan kerjaan lo bukan kerjaan gue misalnya. Tapi biasanya kalau sesama teman, biasanya itu rasa toleransi pun itu diperlukan. Iya. Jangan emang gue pikir itu kan kerjaan Anda gitu kan. Atau ada aja gitu ya, Bu ya. Bahkan itu yang begitu biasanya tidak akan bertahan lama, dan mungkin pertemanan, kesolidan dalam sebuah tim itu malah jadi buyar. Ya itu tidak akan kompak. Jadi kalau menurut saya tidak ada salahnya kita berbagi pada itu aja, berbagi, tapi dengan kontrol juga. Ini jangan sampai nih mungkin diambil pekerjaan semua itu karena takut takut salah, malah kita jadi disalahkan atau takut mengerjakannya tidak sesuai. Iya. Kita berbagi juga tetap harus kontrol. Ya maksudnya nih ya, kita tolong oke, tapi bukan berarti 100% dikasihkan ke temennya ya. Iya. Karena kalau misalnya temennya ngerjain asal, Kan kita kan jadi jadi 2 kali. kerja dua tambah kita jadi kurang baik kan dalam menghasilkan tugas kita. Oke. Jadi berbagi ya, boleh kok boleh. Berbagi itu bukan cuma berbagi makanan aja ya, ternyata ya, tapi pekerjaan juga. Karena teamwork itu kan. Betul. Terus apa pelajaran yang bisa diambil dari kehidupan menjadi seorang pekerja yang punya banyak banget pressure? Menurut Ibu nih, pengalaman Ibu aja gimana? Saya dulu saya sudah 20 tahun ya kerja ya. Wow. 20 tahun. Seumuran saya kan. Sekarang belum ini ya, belum lahir kalau belum Iya. 21. Itu saya mempunyai 6 orang bos dengan tipe yang berbeda-beda, pimpinan yang berbeda-beda. Masing-masing pimpinan itu punya pressure tersendiri. Iya. Dan yang paling hebat, yang paling wow, kita ada bos saya yang kedua tahun ini, salah satu pihak karena pimpinan kita itu dibilang workaholic. Jadi kalau gitu, dia Pekerja keras banget kerjanya Iya. handle lah ya 24 jam gitu kan ya. Bahkan kami pernah meeting 24 jam. Nah, itu bahasa Ibu. Bayangkan, meeting 24 jam pagi-pagi, dan itu kita pernah lakukan karena, tapi alhamdulillah ya enjoy aja sih karena teamwork itu tadi ya. Ada yang satu kerjanya hanya yaudah deh gue nemenin gitu kan ya, yang lain kerja, atau yang satunya lagi beli makanan, Support ada yang makanan. lagi ada yang dijitir apa segala macam, itu kan support ya. Iya. Teamwork. Tapi itu tadi pressure-nya adalah ketika pada saat kita diberikan kepercayaan ya menangani sesuatu dan time based. Udah time based, harus hemat gitu ya, harus berhasil, deg-degannya gitu kan ya. Pernah merasakan, aduh kok gini-gini amat sih gitu kan ya, kerja udah deh. Tapi saya belum pernah berpikiran keluar dari sebuah pekerjaan itu, tidak mundur ya, hanya sekedar nyerah aja deh. Bukan mundur ya, beda ya, mundur dengan menyerah. Kalau mundur kita betul-betul Out gitu ya. Udah. Iya. Tapi kalau ini menyerah hanya kepikiran menyerah. Tapi setelah dikomunikasikan, oke, ternyata bisanya sampai saya diberikan pekerjaan A sampai X misalnya. Saya hanya sanggupnya A sampai M. Tinggal balik lagi dikomunikasikan. Dengan resiko ya agak sedikit. Ya wajar lah ya, mungkin karena harapan pimpinan misalnya kita pengen ini selesai. Kita hanya menyelesaikan 3/4 ya, wajar agak sedikit di apa ya namanya. Katanya
sejauh ini aku menyimak dari jawaban Ibu, kalau aku sih nyimpulinnya di balik ya kata orang menjadi seorang pekerja itu adalah hal yang menyeramkan karena pressure-nya banyak, terus tugasnya banyak. Kayak ibarat kata jam 1 ada di kantor tapi jam setengah 2 harus udah ada di mana tuh kayak justru kalau aku ngelihatnya sih hal-hal yang menakutkan itu tuh bisa dijadiin hal yang menyenangkan juga kalau kita pakai sudut pandang yang berbeda. Enjoy. Dan itu saya pernah lakukan dalam satu hari. Kemarin saya ada dalam satu hari itu ada 3 kegiatan. Jam 1 di kampus, pagi-pagi di kampus persiapan, jam 1 saya harus ke kementerian, ngajar dari jam 1 sampai jam 3, jam 4 saya ada event open house. Open house kampus itu kan udah sampai maghrib sampai jam 9 saya jadi trainer di semua di kementerian juga. Dan itu wow, sangat perlu perlu energi ya. Iya, harus tapi kan aku sudah biasa itu udah biasa, jadi ya terbiasa bisa karena terbiasa. Betul. Jadi harus semangat ya. Sudah biasa itu dalam pekerjaan. Oke guys, kita sekarang lanjut ke pertanyaan sesi kedua. Yang pertama, Bu. Pendapat Ibu tentang membandingkan diri Ibu dengan orang lain itu kayak gimana sih? Membandingkan. Kadang-kadang perlu, mungkin sedikit perlu ya. Perlu adalah untuk memotivasi aja lah. Bahwa maksudnya kadang-kadang kan ada konteksnya membandingkan itu negatif juga ya. Si ini kok begini, si ini begitu. Kalau saya lebih positifnya adalah kok dia bisa, saya kok nggak bisa. Gitu. Dia kok bisa keren banget ya, saya kok enggak sih. Nah, maksudnya itu biasanya kalau saya sih beranggapan itu sebagai motivasi saya aja. Mereka bisa, berarti saya juga bisa lebih baik bahkan. Jangan sampai ngeracunin diri sendiri ya Bu ya, karena ngebandingin diri sama orang lain, karena yang awalnya pengennya jadi patokan motivasi tapi malah jadi ciut ke kitanya kan masih ada gitu macam itu udah deh. Tapi justru harus jadi motivasi. Atau bahkan sampai cari cara gimana caranya kok dia bisa sampai begitu, itu kira gitu. Oke. Sekarang coba Ibu sebutin opini Ibu, tapi jadi ini opini dari diri Ibu sendiri yang orang lain tuh nggak pernah dengar atau jarang dengar tentang mental seorang pekerja. Mental, opininya ya. Menurut Ibu gimana sih mental seorang pekerja itu yang kayak gimana sih menurut pendapat Ibu? Ya dipastikan kalau kita ingin masuk ke dunia kerja dan menjadi seorang pekerja itu harus disiapkan pertama adalah mental dasarnya dulu, dari dalamnya dulu. Niat kerja nggak sih? Gitu kan ya. Kalau niat kerjanya hanya sekedar ya udah daripada gitu kan ya, itu tidak akan kuat ya. Mentalnya harus kuat dulu, niatnya. Niatnya apakah untuk bertahan hidup ya, atau hanya sekedar untuk membanggakan orang tua, atau hanya untuk mengisi ruang. Nah itu juga jadi sebuah, menurut saya sih opini saya sih bahwa kalau mau bekerja itu betul-betul harus siap aja dari sisi mental. Jadi dipersiapkan dengan baik. Betul. Selanjutnya gimana caranya buat gak nganggap segala hal itu serius? Jadi gak semua aja, kan kadang suka ada aja orang yang terlalu menganggap segala hal itu serius gitu loh Bu. Gimana Bu menurut Ibu? Itu kalau itu tadi hubungannya mungkin dengan otak kiri otak kanan ya. Kalau orangnya serius, kalau orangnya serius banget pasti nanti akan tampak lebih tua, lebih cepat tua ya. Karena banyak mikirnya. Karena sebetulnya nanti dalam lingkungan dalam pekerjaan juga perlu kita balance ya. Maksudnya pada saat serius ya kita serius sih. Pada saat sewaktu-waktu kita perlu ada hal-hal yang menyenangkan gitu kan ya, happy ya dilakukan saja gitu kan ya. Serius perlu, tapi juga jangan terlalu sampai mendalam sekali. Karena takutnya jadi pikiran Bu ya, apalagi sampai ke hati gitu. Sampai dipikirin, nggak bisa tidur, waduh itu sudah. Karena nanti endingnya bakal gak profesional di pekerjaannya ya Bu. Atau jadi sakit, kita malah jadi stres, waktu itu malah jadi harus konsultasi sama psikolog. Iya. Pertanyaan keempat,
Sebutkan satu kalimat atau kata yang nggak boleh diucapin sama seorang pekerja. Males. Males. Aduh, hari ini lagi males. Soalnya lagi nggak mood. Misalnya. Atau, aduh gue males banget nih hari ini karena mau ketemu si bos yang cewek misalnya. Atau ada lagi malesnya banyak ya, macam-macam ya. Itu kalau saya sih prinsipnya males gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, Bu. Menurut pendapat Ibu pribadi, mental seorang pekerja itu apa sama seberapa penting? Mental seorang pekerja itu Yang kayak gimana gitu? ya harus menjadi hard worker itu, ya mentalnya harus kuat, terjaga, bahkan teruji. Teruji secara klinis. Dan dipastikan apa namanya itu di mentalnya harus kuat ya, dibangun ya dari dalam diri. Iya. Sama satu lagi apa tadi? Seberapa penting? Mentalnya penting banget pokoknya untuk teman-teman nih semuanya yang mau masuk ke dunia kerja ataupun sudah kalian sebenarnya sudah dewasa ya, itu wajib mempunyai mental yang kuat ya. Apa namanya, dibina dari awal, mulai dari sekarang mentalnya dijaga, ada mentalnya kuat aja. Oke. Penting banget untuk masa depan kalian. Oke guys, kali ini kita mau main games This or That. Jadi di sini ibu bakal dikasih dua pilihan, yang mana nanti ibu harus bisa memutuskan satu. Karena nanti di sini ibu bakal ditantang buat ngambil keputusan. Karena kan kalau kita ngelihat atau kita sadarin masih banyak banget orang yang kesusahan buat ngambil keputusan. Karena saking kesusahan, jadi milihnya udah dua-duanya aja. Oh bisa ya, dua-duanya nggak bisa? Nggak bisa, harus satu. Nah misalkan contohnya nanti kayak seblak atau bakso, ibu pilih satu aja jawabannya yang mana, terus ibu nggak usah jelasin alasannya karena apa. Jadi mulai, ibu siap Bu? Jawab cepat. Yang pertama, pertanyaan. Kerja dari rumah atau kerja di kantor? Kerja dari rumah. Oke. Liburan panjang satu kali atau liburan yang pendek tapi sering? Pendek sering dong. Oke. Ketiga, kerja di perusahaan besar atau kecil? Besar. Pikir dulu. Oke, yang keempat, meeting pagi atau meeting sore? Pagi. Pagi. Oke, yang kelima, nyelesain pekerjaan lebih awal atau lembur aja? Dipastikan lebih awal. Oke. Yang keenam, olahraga sebelum kerja atau olahraga sesudah kerja? Sama saya sebelum kerja. Oke. Ketujuh, bawa pekerjaan ke rumah atau kerjain beres di kantor? Kerjaan beres di kantor. Oke, yang kedelapan, ada dua pertanyaan lagi nih. Olahraga buat hilangin stres atau milih meditasi aja buat hilangin stresnya? Olahraga menghilangkan stres. Nggak capek ya ternyata ibu habis kerja olahraga. Kesembilan, makan siang sendirian atau makan siang bareng teman-teman kerja? Makan siang bareng teman-teman kerja. Ini sosialisasinya tinggi. Yang ke-10, liburnya mendingan banyak aktivitas atau liburnya ya udah me time aja, rebahan? Me time dong. Oke. Rebahan ya? Rebahan. Ternyata aku bisa menyimpulkan. Jadi gimana deh? Menurut ini buku Tatang Sutarma, kalau kata Sulema, aku bisa menyimpulkan bahwa dari pertanyaan-pertanyaan sederhana, maksudnya pilihan-pilihan sederhana tadi, ibu adalah salah satu orang yang bisa memutuskan suatu tentang. Aplaus dulu. Nah guys, tadi kan udah banyak banget step by step atau apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang udah Bu Meli jawab mulai dari interview pertama. Terus tadi kita main games juga, sama tadi pertanyaan terakhir. Sekarang nih kita nggak kerasa udah ada di penghujung acara. Nah aku pengen dengar, sama nanti teman-teman yang dengerin video ini juga pengen dengar closing statement dari ibu tentang pesan atau motivasi buat mereka yang lagi ngalamin krisis work-life balance.
versi Ibu itu seperti gimana aja sih gitu kan timnya? Baik, mungkin kalau dari saya yang dipastikan bahwa work life balance itu nggak ada yang sempurna. Ya, idealnya sih pengennya ya ideal ya semuanya balance, tapi pada kenyataannya pasti ada nggak sedikit kekurangannya ya, tidak akan sempurna secara keseluruhan. Lalu yang kedua, coba kalian nanti pilih pekerjaan yang memang sesuai dengan ekspektasi dan sesuai dengan kemampuan. Ya, bukan berarti tuntutannya seperti ini, kalau kita memang tidak mampu ya dicoba aja dulu yang memang sesuai dengan kemampuan. Karena jangan sampai jadi nanti malah jadi beban. Ya. Dan selanjutnya adalah itu tadi kesehatan. Ini juga kesehatan menjadi salah satu bekal utama buat anak-anak Gen Z, anak-anak milenial sekarang. Karena saya sangat sedih sekali ya, banyak anak-anak muda yang sekarang udah sakit gula gitu ya, udah sakit, udah terserang segala rasa. Iya, ada. Padahal kan masih muda loh, kalian masih produktif karena sangat energi gitu ya, tapi karena pola kesehatannya itu mungkin yang tidak dijaga, sebelah setiap hari, minum setiap hari, buahnya kurang, olahraganya kurang, jadi ini satu pesan saya, karena kesehatan itu merupakan bekal yang utama juga, ya. Itu juga jadi modal, istilahnya modal utama, karena di beberapa perusahaan juga tidak akan menerima kalau kita dalam kondisi sakit. Iya. Ya, ada beberapa perusahaan kemarin yang mentes di akhir, sayang banget gitu ya, gara-gara tes kesehatan terdeteksi katanya Anda 3 bulan ke depan akan sakit kalau bekerja dengan perusahaan kami. Sampai bisa gitu ya, ada yang di perusahaan profesional itu ketika tes terakhir ada yang sampai bisa mendeteksi, mohon maaf Anda tidak bisa bergabung dengan perusahaan kami karena, dan itu betul-betul real ya, maksudnya tidak dibuat-buat. Dan sekarang karena perusahaan sekarang kan sudah canggih-canggih, maka kalian harus coba betul-betul dijaga kesehatan. Cuma me time juga ya. Harus simpel itu tadi, boleh gitu. Jadi memang lakukan hal yang menyenangkan gitu ya, tapi tidak terlalu over juga. Betul-betul lakukan istilahnya minta gitu ya. Kalau memang ada waktu, ya lakukan apa yang disukai. Apa biasanya sih kalau anak-anak sekarang biasanya sukanya apa? Perempuan, kalau aku biasanya me time-nya nail art. Oh iya. Manicure, pedicure. Jadi lo sekarang nail art ya. Itu sama juga dengan kesehatan, katanya ada riset jangan terlalu sering. Kenapa bu katanya? Karena ada chemical katanya. Itu juga salah satu kesehatan. Atau misalnya sekarang anak sekarang sedang apa ya? Yang olahraganya juga yang keras-keras gitu ya, pakai alat segala macam, itu juga hati-hati karena umur itu kan bisa apa ya, menentukan lah ya, jangan sampai beresiko. Oh nih, apa lagi nih kira-kira? Kalau aku berenang atau gak nyalon, pokoknya kalau aku me time pasti, misalkan aku lagi pusing, terus aku pengen me time, pasti aku bakal centil, melakukan segala sesuatu ini biar terlihat kalau lagi centil berarti lagi stres ya? Iya. Kalau ibu gimana aja bu me time ibu biasanya? Kalau saya biasanya me time-nya makan biasa, makan yang ya, kuliner. Kalau udah scroll, aduh kebetulan saya suka pastry, itu langsung hunting makanan dan biasa nonton drakor. Teman saya tuh kalau stres dia nonton kartun. Oh, beda-beda ya tadi ya apapun ya. Jadi apa segala macam, dia datang ke rumah nonton kartun langsung kembali jadi seger ya. Kalau saya itu tadi nonton, makanannya enak ya, walaupun sekarang harus sudah dijaga juga ya. Membahagiakan diri ya intinya ya bu ya. Dan juga ya kepala seperti yang lainnya ya. So guys, tadi udah banyak banget hal atau tips and tricks yang udah Ibu Meli spill tentang gimana sih biar work-life balance itu bisa terwujud ya Bu ya. Aku juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke Bu Meli karena mau sharing, mau ngobrol-ngobrol sama kita, berbagi tips and tricks buat gimana sih caranya kita mewujudkan work-life balance. Karena kalau aku menyimpulkan sih enggak yang susah juga, tapi enggak yang mudah juga. Jadi 50-50 lah, tergantung kita. Iya, kita sudut pandangnya gimana, sama jangan lupa percaya diri gitu ya Bu ya. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa buat di like, di komen punya pengalaman apa aja gitu selama pekerjaan, dan jangan lupa buat di subscribe juga. Sampai jumpa nanti, bye bye.